Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudara untuk saya menyampaikan firman Tuhan dalam kesempatan ini, Minggu 8 Oktober 2023. Tuhan baik bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudara sehingga kita bisa menikmati waktu yang Tuhan berikan, dan di hari ini satu kesempatan untuk kita menikmati Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu dimanapun saudara berada yang mendengarkan tayangan ini, dan jemaat GPD Sola Gracia Bapak Ibu sekalian. Sebelum saya menyampaikan pesan firman Tuhan, mari saya mau berdoa dan kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Yesus, kami datang di hadapan-Mu bersyukur untuk kesempatan ini. Kami boleh menikmati Tuhan melalui persekutuan firman-Mu. Kami merindukan firman-Mu dalam setiap kami. Firman Tuhan yang berkuasa yang akan mengubahkan hidup kami menjadi pribadi yang makin berkenan di hadapan-Mu. Sebab itu Tuhan urapi hamba-Mu, urapi pendengaran-pendengaran umat-Mu, kami mendengarkan dengan pengurapan Roh Kudus untuk kami boleh mengerti firman Tuhan. Kami berfirman Bapa di surga. Sebab itu berfirmanlah, bukakan rasa firman-Mu bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Saya mau baca firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam kitab Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-13. Ada beberapa ayat di sini, tapi saya hanya akan mau mengangkat satu bagian di beberapa ayat ini. Mulai di ayat 5 sampai ayatnya yang ke-8. Berkata demikian. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Ayat 8. Tetapi jawab perwira ini kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ayat 9. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Puji Tuhan. Saudara, peristiwa ini adalah sebuah peristiwa di mana pelayanan Yesus di satu tempat namanya Kapernaum. Kapernaum satu tempat, apakah itu sebuah desa, saudara-saudara, Yesus tiba di sana. Dan ketika dia tiba di sana, ada seorang perwira, seorang perwira yang ada di Kapernaum itu rindu untuk berjumpa dengan Yesus dengan kebutuhan yang dia sedang alami, khususnya hambanya, pembantunya yang ada di rumah. Alkitab menulis Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum. Saya mau katakan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan bahwa dalam tulisan di sini, seorang yang mau berjumpa dengan Yesus itu seorang perwira. Seorang perwira berarti dia bukan orang biasa saja, saudara-saudara. Dari status sosial, dia seorang yang berpangkat. Sehingga Alkitab menulis dia seorang perwira. Ada yang menarik dari kisah di sini, saudara-saudara. Dari kisah seorang perwira ini. Paling tidak ada beberapa poin yang akan menjadi sebuah teladan dari perwira Kapernaum ini. Pertama, saudara-saudara, kita akan melihat bahwa seorang perwira ini dia membutuhkan Yesus. Dia membutuhkan Yesus. Di tengah persoalan yang dia alami dalam rumahnya berkaitan hambanya yang sedang sakit, dia mencari jalan bagaimana untuk hambanya di rumah ini bisa sembuh. Maka dia datang pada Yesus. Saudara mungkin akan berpikir ini sederhana, sebuah ungkapan datang pada Yesus. Tetapi ini adalah sesuatu tindakan, satu perbuatan, satu solusi. Saudara-saudara, yang merupakan hal yang sangat penting, merupakan hal yang sangat mendasar di dalam kehidupan kekristenan ketika kita menghadapi situasi dan kondisi apapun. Terlebih dalam kondisi-kondisi yang sulit, saudara. Datang kepada Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh perwira Kapernaum ini.
saudara-saudara. Dan saya percaya pun juga demikian Bapak Ibu sekalian kita. Karena hanya datang kepada Yesus maka segala sesuatu kita akan mendapatkan solusinya di sana. Bukan justru kita melarikan diri dari Yesus, menjauh darinya. Tapi ketika kita datang kepadanya, maka kita percaya seperti apa yang tertulis dalam firman Tuhan di sini, maka akan ada solusi, akan ada jawaban, saudara-saudara. Akan ada pertolongan yang akan kita temukan di sana. Sama seperti kisah perwira di Kapernaum ini. Di situ dia berkata, dia memohon kepadanya, memohon kepada Yesus. Saudara-saudara, memohon kepada Yesus. Sama ketika kita datang, kita memohon kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, ini menjadi satu cara yang akan menjadi sebuah contoh, menjadi sebuah teladan bagi kita untuk supaya jangan pernah engkau melupakan Tuhan di tengah kondisi, keadaan apapun yang kita alami dalam hidup ini. Berikut saudara. Ketika perwira ini datang kepada Yesus, dia memohon, dia berkata begini, Tuhan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Saudara, ini sebuah perhatian yang serius dari seorang perwira terhadap hambanya yang ada di rumah. Dia memiliki sebuah kepedulian terhadap orang yang ada di sekitarnya. Dan dia begitu terbeban untuk orang di sekitarnya ini sedang mengalami masalah, untuk dia sampaikan kepada Tuhan. Saudara, kepedulian ini menjadi hal penting dalam kehidupan kita terhadap sesama yang ada di sekitar kita. Itu poin yang kedua, saudara-saudara. Sebab sebagaimana Alkitab menulis apa yang kau lakukan terhadap orang ini, sama seperti apa yang kau lakukan terhadap aku, terhadap Yesus. Ketika aku tidak punya pakaian, kau memberi aku pakaian. Ketika aku tidak punya makanan, kamu memberi aku makanan. Nah, saudara, maka seorang perwira ini yang begitu care, perhatian terhadap bawahannya, terhadap hambanya, saudara-saudara, ini menjadi sebuah hal penting yang masuk dalam apa yang menjadi maunya Tuhan di dalam kehidupan kita dalam mengalayani, mengiringkan Tuhan, saudara-saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan. Nah, karena itu yang Tuhan ajarkan. Nah, puji Tuhan. Lalu kemudian yang kita lihat selanjutnya, dia seorang perwira yang ditulis dalam Alkitab di sini. Dia datang kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Artinya juga yang ketiga adalah dia menaruh percaya kepada Tuhan. Saudara, peristiwa ini hanya ditulis dalam kitab pasal Matius pasal 8, Lukas pasal 7, dan Yohanes pasal 4. Artinya ini kisah ini memang hanya ada pada kisah tertentu dalam hal yang khusus, saudara-saudara. Begitu seorang perwira yang datang kepada Yesus, dia menaruh percaya bahwa sanggup menolong hambaku yang sedang sakit. Lalu disebut di situ Tuhan. Dia berkata kepada Yesus, Tuhan. Saudara, ini juga bicara tentang kerendahan. Karena kita tahu status hamba, status orang ini adalah seorang perwira. Dia berkata kepada Yesus, Tuhan. Ini bicara tentang kerendahan. Kerendahan hati, saudara-saudara. Kerendahan hati dari seorang perwira di Kapernaum. Itu dia minta belas kasihan dari Tuhan. Puji Tuhan. Begitu juga dengan kita, saudara-saudara. Apa yang selanjutnya dia katakan? Ayatnya yang ke-8, ayat 7. Yesus berkata kepadanya, Aku akan datang menyembuhkannya. Yesus langsung merespon apa yang ini perwira ini sampaikan. Yesus berkata, Aku akan datang menyembuhkannya. Yesus begitu merespon, lalu kemudian perwira ini berkata, tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Puji Tuhan. Saudara, di ayat terakhir Yesus memberi apresiasi kepada perwira ini. Tentu ada banyak alasan yang bisa kita dapatkan
Saudara, paling tidak pada kesempatan ini ada beberapa poin yang sudah saya sampaikan kepada kita dalam hal kerendahan hati, dalam hal dia mengandalkan dan percaya kepada Tuhan yang dapat menolong dia, menolong hambanya. Sehingga Yesus merespon, segera Yesus berkata, aku akan datang menyembuhkannya. Lalu di ayat 8, ketika Yesus berkata, aku akan datang, dia berkata bahwa Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan. Aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Bapak Ibu saudara-saudara kasih Tuhan, dari kalimat di sini tersirat bahwa perwira ini sadar betul siapa dirinya. Dan memang tidak dijelaskan ini perwira ini siapa, latar belakangnya, orang apa dia. Dan saya percaya dia sebagai seorang perwira yang bekerja di tentara Romawi, saya yakin itu saudara-saudara. Nah, dia berkata, aku tidak layak. Di sini kita akan melihat satu signal bahwa dia rasa di hadapan Tuhan dia nggak ada apa-apanya. Sehingga nggak ada yang perlu untuk dibanggakan dalam dirinya. Tidak ada. Tidak ada. Tetapi dia hanya meminta pertolongan Tuhan. Di ayat selanjutnya tadi sudah disebutkan. Dikatakan di situ bahwa saya hanya butuh. Iya. Saya hanya perlu. Katakan apa yang dapat saya sampaikan kepada hambaku itu. Supaya dia sembuh. Sehingga dia berkata, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan sepatah kata saja. Saudara-saudara, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Semua saudara-saudara katakan satu kesadaran di dalam diri untuk dia menyadari siapa dirinya. Dalam konteks ini bukan berarti menolak Yesus, bukan berarti menolak Yesus nggak perlu datang ke rumahnya. Bukan itu esensinya. Tetapi esensinya ada pada diri dari seorang perwira ini merasa tidak layak. Karena ditulis aku tidak layak. Kata tidak layak di sini menunjukkan adalah satu kerendahan hati yang merasa bahwa saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini bukan siapa-siapa. Artinya kalau secara manusia merepotkan Yesus untuk supaya bisa berbuat sesuatu, sehingga Yesus berkata datang ke rumah, aku akan segera datang. Dia berkata, aduh aku nggak layak. Puji Tuhan. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan. Kita menaikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Menjadi jawaban dari apa yang dikatakan oleh perwira ini, aku tidak layak. Saya balik kepada kita semua. Saudara-saudara latar belakang kehidupan kita, kita menyadari bahwa kasih Tuhan begitu luar biasa. Sehingga kita dilayakkan untuk kita bisa datang menghampiri Dia, datang berdoa, menyembah Dia, datang menikmati hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur. Dan Alkitab menjamin itu ketika engkau mau datang mendekat kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita dilayakkan oleh Tuhan. Ini poin yang luar biasa yang memberi pesan kepada setiap kita. Supaya kita sadar, supaya kita memiliki kepekaan bahwa sesungguhnya kita ini bukan siapa-siapa. Artinya, semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan di dalam hidup ini. Sehingga nggak ada yang kita mau banggakan, harta, kekayaan, apa yang ada dalam dunia ini tidak ada, saudara. Sehingga kita hanya bisa berkata terima kasih Tuhan, Engkau melayakkan saya. Puji Tuhan. Lalu kata selanjutnya, dikatakan begini, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku pula ada prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi, dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini bicara tentang ketaatan. Iya. Prinsip ketaatan menjadi penting sehingga perwira ini sebetulnya dia sedang menceritakan tentang dirinya yang siap untuk menerima pesan Tuhan. Iya. Artinya bahwa dia siap, Tuhan sampaikan saja pesan itu. Iya. Katakan sepatah kata saja. Untuk aku akan teruskan kepada hambaku yang sedang sakit. Ini luar biasa, saudara-saudara kasih Tuhan. Hanya melalui perkataan dari Yesus, lalu kemudian dia dapat, lalu kemudian dia teruskan kepada mereka yang memerlukan. Perkataan itu. Dan saudara, sebagaimana Kristus yang menyampaikan pesan itu, maka ini adalah perkataan firman. Maka di sini saudara-saudara kasih Tuhan bicara tentang apa yang Tuhan perkatakan, mengandung kuasa. Amin, saudara.
Dan kepada kita pun juga dimandatkan untuk hal itu, saudara-saudara. Sehingga kita diberi kuasa atas perkataan apa yang kita perkatakan. Perkataan-perkataan yang akan memberkati, perkataan-perkataan yang akan membangun orang yang ada di sekitar kita. Dan itulah yang diminta oleh perwira ini. Dia berkata, Tuhan, perkatakan saja apa yang akan engkau katakan dan itu akan aku teruskan kepada hambaku yang sakit. Tadi saya sebut ini bicara tentang ketaatan. Di mana seorang perwira dia sedang menyampaikan sebuah pribadinya yang sesungguhnya bahwa saya mau taat kepada apa yang akan kau perkatakan itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan. Haleluya. Begitu juga dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudara. Tuhan ingin menyampaikan pesan dan banyak pesan kepada kita. Pesan-pesannya akan memberkati, saudara. Pesan-pesannya akan memulihkan kehidupan ini. Sebagaimana perwira ini mendapatkan pesan itu. Kita tidak perlu tanya pesan apa itu. Tapi yang pasti bahwa Tuhan punya kuasa dalam konteks ini. Sehingga pesan firman yang dia sampaikan, ya, pesan firman itu menjadi bagian di dalam diri saya. Dari waktu datang kepada waktu. Menjadi bagian dalam otak saya. Menjadi bagian dalam hati saya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Dan firman itu berkuasa untuk mengerjakan hal yang besar dalam hidup ini. Akhir dari kisah ini, dia pulang, lalu kemudian hambanya itu sembuh. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saya percaya pun juga apapun yang menjadi pergumulan kita dalam kehidupan, saya percaya sebagaimana Tuhan bisa berbuat sesuatu, dan ketika menyimpan pesan Tuhan ini, maka pasti kuasanya nyata dalam hidup. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara sekalian untuk kesempatan ini. Biar kiranya Roh Kudus memeteraikan firman-Nya di dalam kita untuk kita makin mengerti setiap apa yang menjadi kehendak dan mau Tuhan dalam hidup ini. Amin. Terus berkati, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan ini lewat firman-Mu yang sudah kami baca, kami renungkan. Biar kami menjadi pelaku dalam firman-Mu, akan pesan-pesan firman dalam kami. Karena kami perlu firman-Mu itu dalam setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga, dan ajarkan kami seperti seorang perwira yang memiliki kerendahan hati, yang menaruh percaya, menaruh harap kepada Tuhan, yang sanggup untuk berbuat sesuatu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan berkati setiap telinga-telinga yang mendengar, pribadi-pribadi yang mendengar tayangan ini, dan biar mereka diberkati oleh Tuhan. Berkati pribadi, berkati keluarga mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu bagi Bapak Ibu sekalian.